lihat dari paling bawah, font itu bunyi. Jadi ketika kita mengatakan fonem, nah fonem itu sebenarnya adalah huruf yang dibunyikan, atau huruf itu adalah fonem yang dituliskan. Jadi kalau saya mengatakan fonem kedua, berarti kalau ditulis itu berarti Bapak Ibu melihat huruf gitu. Kalau misalnya saya ada tulisan A, B, C, D gitu. Nah kalau ditulis itu jadi huruf, tapi diucapkan oleh saya A, B, C. Ada sedikit perbedaan pengucapan ketika fonem, misalnya A, B, tapi sebenarnya kalau fonem itu harusnya gitu kan. Nah itu ininya ya, bagaimana cara pengucapannya. Karena kalau B, BE gitu Bu ya. Ya betul. Kalau dulu saya mengajari anak saya membaca itu tidak diperkenalkan huruf, tapi fonem. Karena kalau huruf I, B, U, jadi apa? IBU, tapi I, bu, I, bu gitu. Itu lebih gampang. A, ma. Tapi kalau ma, a, I, ma, a, masa ma, gitu kan, papa. Jadi mama, papa gitu kan. Nah itu perbedaannya antara fonem dengan huruf. Kalau morfem itu ada morfem bebas, ada morfem terikat. Morfem bebas itu kata dasar, semua kata dasar disebut morfem. Jadi kalau misalnya mencintaimu, kayak ada berapa morfem tuh? Oh morfem bebasnya ada kata cinta morfem bebas. Tapi ada mencintai, ada me-nya terikat pada kata dasar, itu terikat. Terikatnya pada kata dasar berarti terikatnya morfologis. Kemudian misalnya ada morfem terikat sintaksis. Nah, morfem terikat secara sintaksis itu kalau di dalam kalimat ada kata-kata yang tidak punya makna leksikal. Misalnya saya akan pergi ke Bali. Saya akan pergi ke Bali. Sayanya punya morfem bebas. Akannya tidak bisa berdiri sendiri. Perginya bisa berdiri sendiri, morfem bebas. Ke tidak bisa berdiri sendiri. Bali bisa berdiri sendiri. Jadi dalam sebuah kalimat itu ada morfem bebas, ada morfem terikat. Kalau misalnya morfem yang ada di dalam kalimat namanya morfemnya terikatnya secara sintaksis. Saya tersanjung, tiba-tiba Pak Wayan kayak kagum ke saya. Kemarin saya lihat Pak Wayan itu, ya Allah gitu. Ini guru terbuat dari apakah otaknya ya? Oke. Nah kemudian kata pasti sudah tahu ya. Kalau frasa itu gabungan dua kata atau lebih tapi fungsinya satu. Misal ambil contoh, Pak Leri, sahabat saya yang baik hati dan pintar itu. Panjang kan, berapa kata tuh. Tapi saya hanya mengatakan Pak Leri aja. Ini berarti itu satu frasa, bukan satu kalimat. Pak Leri sahabat saya yang pintar dan baik hati itu, panjang tuh. Itu satu frasa. Jadi beda gitu ya. Bukan mengapa panjang bukan kalimat? Karena tidak ada predikat gitu. Yang predikat itu apa? Yang menjelaskan. Pak Leri sahabat saya yang baik dan yang pintar dan baik hati itu, misalnya memakan roti gitu. Misalnya setia pada istrinya. Setia pada istrinya. Kan siapa yang setia? Pak Leri. Bagaimana Pak Leri setia? Nah si setia ini jadi predikat. Nah itu baru kalimat. Kalau pakai tanda baca titik atau tanda seru atau tanda tanya. Tapi kalau tidak ada tanda baca apapun itu namanya klausa. Jadi hati-hati, misalnya kekeh kita itu ya, kekeh mau ini kalimat lah. Kalimat itu gampang kok, diawali oleh huruf kapital, diakhiri 3 tanda baca, salah satu dari 3 tanda baca. Boleh titik kalau kalimat perintah, tanda seru kalau kalimat perintah, tanda tanya kalau kalimat tanya gitu. Itu sesederhana itu ya. Nah jadi frasa, klausa itu asal ada predikat gitu. Kalau ada predikat itu pasti klausa. Kalau kalimat itu sudah lengkap. Dan di tengahnya itu ada paragraf. Kemudian di paling atas yang paling puncak adalah wacana. Berikutnya, nah ini, jadi kalau secara teoritis nanti bisa saya bagikan di grup. Jadi perlu juga ternyata ya, Bapak Ibu sebagai peneliti bisa berbahasa dengan benar gitu ya. Ciri-ciri frasa tidak mengandung predikat, memiliki fungsi gramatikal, ini klausa tadi sudah saya jelaskan. Nah, oke. Nah ini kan pelajaran SD ya, subjek, predikat, objek, keterangan pelengkap. Tapi kadang-kadang kita saru juga ya. Kalau secara teoritis mungkin paham, tapi ketika kita praktikkan dalam kalimat, saya masih menemukan ada yang ngakunya kalimat tapi misalnya tidak bersubjek, atau misalnya kehilangan predikat gitu. Baik, nah ini nanti silakan ini diamati lagi. Ini kan
mengingat kembali pasti sudah pernah dapat waktu kuliah juga kan kalau tidak salah ya semester awal. Nah ini nanti silakan, tidak kecuali kalau ada yang mau diingatkan kembali, tapi saya pikir ini baca lihat sepintas pun Bapak Ibu pasti langsung akan tahu. Oke. Nah sekarang kita lihat nih paragraf. Ini yang dibutuhkan itu adalah bagaimana kita bisa menyusun paragraf dengan baik. Jadi paragraf itu, nah yang kemarin saya katakan, jangan serta-merta kita percaya bahwa sebuah kumpulan kata-kata itu adalah sebuah paragraf. Jangan-jangan itu sebenarnya adalah tumpukan kata-kata yang sebenarnya kita sudah menzolimi si paragraf itu bertumpuk-tumpuk dengan beberapa ide pokok. Jadi sebenarnya kalau paragraf itu sebenarnya bolehkah paragraf hanya satu kalimat? Boleh. Bolehkah paragraf hanya satu kata? Boleh. Coba aja lihat dalam cerpen. Kau sedang apa? Diam. Nah kan pasti nulisnya juga pasti menjorok, tab gitu kan. Itu satu paragraf. Kau masih mencintaiku? Masih. Kau masih mencintaiku itu satu paragraf, satu pokok pikiran utama. Terus di tab lagi, kemudian masih. Kau sedang apa? Mandi. Kau sedang apa? Itu satu paragraf. Mandi satu paragraf. Nah itu kalau kita berbicara bagaimana hakikat sebuah paragraf. Tapi kalau dalam karya tulis biasanya paragraf itu kumpulan dari kalimat-kalimat yang mempunyai satu pokok pikiran. Pokok pikirannya jangan lebih dari satu gitu. Kalau pokok pikirannya tiba-tiba menyeruak sedang menulis ini, tiba-tiba ada pokok pikiran yang lain, loncat aja, enter aja gitu. Berarti pindah paragrafnya. Jangan terus aja numpuk di sana. Karena kalau misalnya yang namanya paragraf itu harus ada satu pokok pikiran utama dan beberapa kalimat penjelas, pikiran penjelas. Nah nanti misalnya mau disimpan di mana nih si kalimat utamanya, gagasan utamanya, bisa di awal yang disebut paragraf deduktif, bisa di akhir induktif, boleh juga dicampur. Misalnya kita sudah menjelaskan ada kalimat utama, sudah dijelaskan kalimat penjelas, tiba-tiba saya ingin menjelaskan kembali lebih jelas, dijelaskan lagi aja di belakang. Itu berarti namanya paragrafnya campuran. Nah, jadi paragraf adalah seperangkat kalimat yang tersusun secara logis dan sistematis yang mengandung satu kesatuan ide pokok. Ingat ya, jadi harus setia gitu bahwa paragraf itu hanya boleh memiliki satu ide pokok. Paragraf adalah satuan terkecil dari karangan yang biasanya terdiri atas beberapa kalimat yang berkaitan dan merupakan uraian tentang sebuah ide pokok. Jadi udah aja setia aja gitu. Kalau misalnya ini yang sering terjadi ya, kalau saya coba analisis yang karya Bapak Ibu, itu kayaknya ada beberapa pokok pikiran tapi disimpan dalam satu wujud yang dari kejauhan sih nampaknya seperti paragraf. Tapi kalau saya sebagai orang bahasa, ini pasti dia bukan satu paragraf gitu. Mana mungkin satu pokok pikiran dijelaskan begitu rincinya, begitu banyaknya gitu. Nah pasti ini harusnya udah dipisah-pisah gitu. Berikutnya, nah ini jadi paragraf yang baik dan efektif. Nah ini contoh ya. Nah kayak gini nih. Iya kan? Iya kan? Oh gitu kan. Aduh ini banget gitu. Dan kalau ini saya titipkan kalau membuat paragraf itu kalau pakai full block style atau semi block style itu harus konsisten. Jadi kalau misalnya mau pakai full block style berarti rata kiri kanan, tapi nanti ke bawahnya itu di enter satu kali. Tapi kalau misalnya mau memakai semi block style, di tab saja. Kalau tab itu biasanya kan ada 5 sampai dengan 7 karakter huruf gitu. Nah, itu nampaknya lebih rapi. Tapi saya masih melihat ada di antara karya Bapak Ibu yang hanya 3 huruf gitu. Itu kayaknya terlalu mepet gitu, tidak kelihatan perbedaannya. Nah, ini yang contoh ya, dan ini sering sekali kita temukan orang tidak tahu bahwa ini sebenarnya harusnya diurai dalam beberapa paragraf. Jadi harus koherensi dan kohesi. Nah, koherensi itu berarti ini berkaitan dengan kesatuan makna. Kohesi, kesatuan bentuk. Nanti harus ada kelengkapan itu harus ada subjek predikat. Kemudian harus ada kevariasian. Jangan sampai misalnya mengulang-ulang, misalnya Repsol terus saja Repsol. Mungkin diganti dengan yang lain. Atau misalnya Repsol dengan penjelasan kurung buka kurung tutup panjang ya sudah cukup gitu. Kalau di si Repsolnya sudah dijelaskan, maka ke bawahnya itu nggak usah dijelaskan lagi gitu. Nah jadi di sini ada kevariasian, ada kehematan juga. Berikutnya, paragraf itu memiliki ciri-ciri
Ini paragraf yang baik, terdapat ide atau gagasan yang menarik dan diperlukan untuk merangkai keseluruhan tulisan. Kemudian kalimatnya saling berkaitan dan berhubungan dengan wajah. Nah, artinya antara kalimat satu dengan kalimat yang kedua harus koheren. Koheren itu dalam pengertian cobalah pakai konjungsi yang menyambungkan, atau cobalah pakai misalnya pronomina atau kata ganti yang menyambungkan. Jadi jangan sampai seolah-olah kompilasi dari kalimat-kalimat yang di mana gitu kan, tidak ada hubungan. Kemudian pokoknya yang saya temukan itu banyak sekali, ya entah disadari atau tidak, paragraf itu seperti kompilasi kalimat-kalimat yang tidak saling berhubungan gitu. Padahal sebenarnya kan yang dalam paragraf itu satu yang paling penting, yang lainnya hanya menjelaskan. Kemudian syarat-syarat paragraf, kesatuan paragraf, paduan paragraf, saya ini lagi di sini. Nah, jadi ada perbedaan keutuhan wacana atau paragraf bisa dilihat dari kohesif ya, kohesif dan koherensif gitu, kalau sifatnya. Jadi dilihat di sini harus padu gitu kan, harus rapi, harus nyambung. Kalau koheren itu kan maknanya harus sama secara semantik. Kemudian ada aspek batinnya, itu berarti kan sesuatu yang memang nyambung antara satu pernyataan dengan pernyataan yang lain. Kemudian ada apa yang dimaksud dengan organisasi semantis itu. Organisasi semantis itu kalau ada kata umum, kata khusus, jangan dua-duanya dipakai gitu. Kalau misalnya saya akan mencampur ini warna merah dengan warna apa gitu. Loh, merah dengan warna kuning. Loh, merah itu sudah warna, kuning itu sudah warna gitu. Berarti di sini organisasi semantisnya AB gitu. Berarti tidak perlu seperti itu. Demikian juga misalnya ada hal-hal yang sifatnya pronastis. Sudah yang tadi dalam cakapan misalnya naik ke atas turun ke bawah, yang melihat ke kiri melihat ke kanan, nah atau darah merah atau salju putih, nah itu nampaknya dihindari. Berikutnya ini nanti silahkan saja diamati pada prinsipnya mengembangkan paragraf berdasarkan kebutuhan kita ini. Ada yang kita membutuhkan paragraf untuk misalnya menggambarkan sebuah proses, membandingkan, bisa membuat definisi itu dan seterusnya. Nah, oke, kurang lebih seperti itu. Sekarang saya ngebut ya, karena waktunya cuma sebentar. Pengertian wacana itu secara sederhana kan kumpulan dari paragraf-paragraf ya. Wacana itu gampangnya itu karangan secara keseluruhan. Oke, jadi satuan bahasa yang terlengkap dan tertinggi atau terbesar di atas kalimat dan klausa dengan koherensi dan kohesi yang bersinambungan. Ini bisa dibaca sendiri. Oke. Nah, ini yang kita langsung menohok gitu ya pada kebutuhan Bapak Ibu. Nah, ciri bahasa ragam tulis, ragam ilmu pengetahuan. Ini harus disadari pilihan kata, diksinya, karena tidak sembarangan gitu ya, harus diksi yang bebas dari tafsir ganda ya. Jadi yang objektif, yang denotatif gitu. Kalau yang punya naluri suka hal-hal yang sifatnya konotatif atau puitis ya mungkin dihindari gitu kan. Mungkin di kata pengantar masih agak mending gitu ya, sedikit bermain kata, tapi kalau yang lainnya nampaknya harus clear dari tafsir ganda. Kemudian kalimat efektif dan penataannya dalam paragraf yang baik. Ini nanti bisa dibaca sendiri yang gini-gini. Ini tadi sudah kita coba latihkan. Nah, ini yang seringkali kita berasik-asik gitu ya, berasik-asik merangkai kalimat, tapi kita ternyata jadi tidak hemat. Mengadakan penelitian, mengapa panjang-panjang amat itu, udah aja meneliti gitu. Nah, misalnya dalam rangka untuk mencapai tujuan ini, dalam rangka gitu kan. Dalam rangka pujian biasanya ya, dalam rangka pujian gitu ya. Untuk mencapai tujuan ini, mempunyai pendirian, kan kita punya prefix ber yang maknanya itu mempunyai gitu. Ya udah aja berpendirian, tidak usah mempunyai pendirian. Tujuan daripada ini kayaknya warisan mantan presiden Soeharto nih. Daripada yang saya sampaikan, daripada yang saya rasakan, daripada yang saya lihat gitu. Padahal sebenarnya daripada itu hanya punya satu fungsi kok, membandingkan satu hal dengan hal lain. Saya lebih tua daripada Ibu Nur misalnya.
Ibu kelahiran berapa Bu? Punten? Oh, lebih sama Abdi. Beda 13 tahun ya, Bu. Jadi saya sudah wujud. Jadi kalau ulang tahun itu sekarang menghitung sisa umur ya. Serius. Oke. Nah, tujuan daripada penelitian ini adalah, nah, jadi di sini kehematan yang dibutuhkan. Nah, ini yang lucu ya. Kita dalam bahasa itu kan ada yang disebut sinonim ya. Tapi kita harus pintar-pintar memilih sinonim. Misalnya kan besar itu sama dengan akbar ya. Bisa dengan raya. Tapi tidak bisa mengatakan tubuh saya besar nih, tubuh saya raya nih. Kalau misalnya wafat, mati, covid, modal, berpulang ke rahmatullah, kan saya tidak bisa mengatakan tadi pagi anjing saya berpulang ke rahmatullah. Tapi benar padahal hakikatnya, tapi itu tidak biasa. Iya, sama lucunya nih. Tapi penjahat misalnya, penjahat gugur di medan kejahatannya kan tidak. Makanya sama. Tapi mantan presiden misalnya Koid modal kan sudah subversi. Itulah bahasa ya. Jadi sinonim itu bisa berpengaruh besar. Nah, jadi bisa kita mengadakan penelitian nih urine. Nah, jadi di sini kan tidak bisa mengatakan kencing gitu, kencing aduh gitu. Mari kita periksa nya dengan pasti feses gitu kan, tidak gitu kan, tidak apa. Nah ini kan kebayang gitu, aduh ibu harus diamputasi, ibu harus dipotong anggota tubuhnya apa? Ngeri banget gitu. Nah ini kan ada bahasa-bahasa yang menyederhanakan, tapi ya kita kebayang ya kalau misalnya karena diabetes ibu minggu depan harus diamputasi, mungkin sedih, tapi beda dengan ibu harus dipotong anggota tubuhnya. Ya Allah, hati-hati. Ini juga kan ketika kita mengatakan dalam bahasa ilmiah horizon, nah tidak mengatakan kaki langit ufuk cakrawala, itu indah benar kan, indah sebenarnya bahasa ini tapi tidak pas. Itu kita lihat tulis. Ini energi, oksigen zat asam. Nah, ini saya masih bisa masih melihat ada dalam penelitian menggunakan istilah zat asam. Tapi saya pikir masih cukup netral. Tapi asal jangan penulisannya masih diadopsi dari bahasa Inggris yang harus dimiringkan, karena kita sudah tahu ada kata serapannya yang sudah diadaptasi menjadi oksigen. Nah, ini yang dibutuhkan ciri-ciri kalimat efektif. Ini pasti sudah tahu ya. Nah, bisa gini, di keutuhan atau kesatuan kalimat ditandai oleh adanya kesepadanan struktur dan makna kalimat. Kesepadanan yang dimaksud adalah adanya keseimbangan pikiran atau gagasan dan struktur bahasa yang digunakan. Ini bahasanya tinggi, tapi kalau disederhanakan, sebenarnya keutuhan itu apabila kita bisa melihat adanya subjek dan adanya predikat di dalam sebuah kalimat. Kemudian ada penggunaan konjungsi intra kalimat atau antar klausa atau antar kalimat secara tepat. Nah, coba, jika Anda tidak membayar pajak, jika Anda tidak membayar pajak akan dikenakan denda. Kalimat ini efektif atau tidak? Coba. Jika maka biasanya kurang makan. Nah, justru itu hati-hati kalau ada jika dan maka. Berarti sebenarnya ini ya. Kalau kita menyimpan konjungsi itu artinya sebenarnya keterangan yang membentuk klausa bawahan. Kalau kita belajar anak kalimat. Nah, kalau ada dua anak kalimat di mana induknya, maka itu bukan kalimat. Kalau ada jika ini anak kalimat, maka anak kalimat itu bukan kalimat. Jadi kalimat klise ya, kalimat dalam tanda petik klise yang sering digunakan oleh guru-guru matematika terutama ya. Pak Indra. Tanpa menyadari bahwa itu sebuah cacat struktur gitu. Jadi tidak bisa implikasi itu Pak kalau dalam matematika itu pasti anak kalimat. Implikasi. Jadi anak kalimat. Jadi posisinya juga ini K keterangan garis bawah, SP K keterangan garis bawah, SP. Nah itu bukan kalimat karena salah satu harus naik ke atas, gitu harus jadi induk. Bagaimana caranya jadi buang sih konjungsinya? Kalau jikanya tetap di sini jadi anak, maka jangan ada maka. Kalau maka dibuang ini naik ke atas. Kalau ada jika dan maka dua-duanya anak, maka itu bukan kalimat. Dan ini berlaku misalnya saya menemukan ada meskipun tetapi, walaupun tetapi sama saja gitu. Jadi selalu diingat kalau di sini ada konjungsi pasti ini anak. Nah, di sini perhatikan baik-baik
jika Anda tidak membayar pajak, ini klausa bawahan ya, ini Iya, anak kalimat. Nah, induk kalimatnya, subjeknya siapa di sini? Anda. Ada nggak Anda di sini? Tidak. Nah, itu yang salah. Kurang Ya, subjek. jadi berarti kalau mau diperbaiki harusnya lebih baik mengorbankan jika tidak Anda akan dikenakan pajak. Anda akan dikenakan denda. membayar pajak. Nah, hati-hati ketika kita menulis Anda, tidak pernah Anda ditulis tidak dengan huruf kapital. Iya, harus huruf kapital. Karena Anda itu hanya posisinya sebagai orang kedua yang disapa gitu ya. Anda akan dikenakan denda. Nah, sekarang boleh tidak di sini ditambahkan Anda? Jika Anda tidak membayar pajak, Anda akan dikenakan denda. Boleh tidak? Kalau dari kaidah keefektifan itu hindari, ya, karena ya tidak hemat gitu. Nah, kalau misalnya mau mengorbankan subjek, lebih baik korbankan subjek atau lesapkan subjek yang ada pada klausa bawahan. Jadi kalau yang namanya klausa atasan atau induk kalimat itu minimal harus ada SP-nya, subjek predikatnya harus jelas. Oke, gampang ya. Berikutnya harus ada kesejajaran. Nah, kesejajaran adalah kesamaan bentuk kata yang digunakan secara konsisten atau penggunaan bentuk-bentuk yang sama untuk menyatakan gagasan yang sederajat. Nah, penelitian ini memerlukan tenaga yang terampil, biaya yang banyak, serta cukup waktu. Ada yang mengganya nggak? Koma. Oke. Biaya yang banyak. Oke. Koma. Banyak juga. Banyak koma. Oke, kalau tanda bacanya koma, oke. Tapi di sini tenaga yang terampil, biaya yang banyak, serta waktu yang cukup gitu harusnya. Jadi kalau ini cukup waktu, nah berarti kan strukturnya udah beda, tidak sejajar. Gitu. Jadi di sini hati-hati. Jadi kalau misalnya ambil contoh, nah penelitian banyak cukup, nah berarti di sini serta, nah iya karena di sini sama-sama dijelaskan oleh kata sifat yang cukup. Nah, kurang lebih seperti itu kesejajaran. Nanti silakan nanti setelah dapat pembekalan ini lihat lagi karya tulis Bapak Ibu ya. Kaca balang yang lainnya, aduh. Jadi ininya juga strukturnya yang kemarin bagaimana. Oke. Nah, kalimat efektif juga harus pada kefokusan. Kalimat efektif harus memfokuskan pesan terpenting agar mudah dipahami maksudnya. Contoh sulit ditingkatkan kualitas dan kuantitas produk hortikultura ini. Nah, berarti di sini namanya ini kalimatnya kalimat inversi, predikat menurut subjek. Nah, itu sebaiknya dihindari. Sekarang subjek itu sebenarnya siapa? Produk Nah, hortikultura. apa yang sulit ditingkatkan? Kualitas. Ya, Kualitas dan berarti kuantitas. kualitas dan kuantitas produk hortikultura ini sulit ditingkatkan. Nah, itu sesederhana itu. Ya. Jadi si strukturnya itu jangan menggunakan kalimat inversi atau susun balik. Jadi jangan PS, SP aja gitu. Karena ini akan menyulitkan. Yang membuat tidak ini aja tidak apa ya, tidak taat asas. Ya kecuali kalau menyatakan perasaan boleh. Aku cinta padamu, cinta aku padamu. Nah, itu kan efeknya beda. Aku mencintaimu, oke. Kalau suami saya mengatakan, mau aku mencintaimu, gitu kan, oke. Tapi cinta aku padamu, beda. Jadi ketika dalam bahasa tutur ya oke, si kalimat inversi itu mempunyai dampak yang lebih langsung daripada kalimat yang susunannya normal. Tapi kalau dalam karya tulis, upayakan susunannya normal saja. Oke. Itu mau pasnya tadi Bu. Oh ini yang tadi. Iya, Oke. pasnya. Oke. Baik. Jadi di sini tinggal di. Nah ini aja di yang ini. Nah jadi selalu ada kesadaran kalau subjek itu tanya dengan kata tanya apa atau siapa. Apa yang sulit ditingkatkan gitu. Nah untuk mencari subjek ya. Apa yang sulit ditingkatkan? Pasti udah ketahuan jawabannya gitu. Nah berarti kualitas sampai
kita tidak usah bingung gitu, hortikultura kan itu kan subjeknya atau kualitas dari kualitas. Nah, jadi caranya adalah tanya aja dengan apa atau siapa untuk mencari subjek. Jadi kualitas dan kuantitas produk hortikultura ini sulit ditingkatkan. Ini juga ada penanda pembatas subjek. Kalau ada kata ini, itunya, itu pasti subjeknya sampai sana. Ya, jadi itu cara gampangnya. Misalnya pendidikan yang sangat dirindukan oleh seluruh warga Indonesia yang tinggal di wilayah tertinggal ini atau itu, oke. Yang panjang itu oke, berarti subjeknya sampai ini itunya gitu, cara gampangnya. Oke. Baik. Berikutnya, nah kehematan misalnya di sini harus kalau hormat menghormati misalnya, artinya kan sudah saling, jadi jangan pakai saling lagi, atau saling menghormati, jangan saling hormat ya, tapi saling menghormati atau hormat menghormati. Nah ini relatif paling sering saya melihat orang masih menulis, misalnya kalau di sini sudah ada predikatnya aktif. Nah kalau predikat aktif maka di belakangnya harus objek, tapi di sini masih ada preposisi. Kalau ciri ada preposisi itu berarti keterangan. Jadi kayak kalimat ini jadi korupsi gitu. Harusnya dia punya bertemu dengan objek tapi dijegal oleh si preposisi sehingga di sini menjadi keterangan. Oh iya. Nah, jadi cara yang paling gampang, bagaimana kita harus sensitif, apakah pakai tentang atau tidak? Lihat aja predikatnya, bisa dipasifkan nggak? Membicarakan, dibicarakan kan? Oke, berarti di belakangnya itu objek. Kalau objek berarti murni, jangan ada preposisi gitu. Jadi semua yang ada preposisi itu akan menjadi keterangan. Oke, jadi cara gampang untuk apakah ini keterangan? Lihat aja kalau ada preposisi, gitu. Ada kata depan. Kata depan itu gimana cara melihatnya? Oke, ada di dalam kalimat tapi dia tidak bisa berdiri sendiri. Mengapa? Karena dia tidak punya makna leksikal. Makna leksikal itu makna kamus. Oke, beda dengan misalnya berbicara tentang. Itu betul, tapi membicarakan tentang itu tidak boleh. Saya akan berdiskusi tentang, itu boleh. Saya akan mengajar tentang, nah itu tidak boleh. Kemudian hati-hati, saya mengajar bahasa Indonesia. Kelihatannya baik-baik saja ya, tapi sebenarnya masa bahasa Indonesia diajar oleh saya? Iya. Harusnya kan saya mengajarkan bahasa Indonesia gitu kan? Mengajarkan. Saya mengajari bahasa Indonesia, gitu. Tapi sudahnya apa gitu? Saya mengajari siswa, saya mengajarkan bahasa Indonesia. Gitu. Oke, jadi ini hati-hati yang antara i dan kan itu suka ini sensitif sekali. Kata menidurkan dengan meniduri kan gara-gara i dan kan biasanya jauh gitu kan. Dulu ceritanya saya ngajar nih, saya pernah tinggal di Jerman ngajar les mahasiswa yang Hochschule für Bildende Künste yang mau ke ITB. Jadi kalau malam ngajar suami istri, pasti suami itu selalu mengatakan, maaf Molly, saya mau meniduri anak saya dulu. Saya tuh astagfirullahaladzim. Terus dia berkata pada saya, suami kamu tidak pernah meniduri anak kamu. Wow, gitu kan. Jadi kan meniduri dengan menidurkan itu kan aduh gitu, ya kan? Nah, jadi itulah bahasa Indonesia. Baik, ini kecermatan dan kesabaran. Jadi ini yang saya catat. Jangan pernah kalau dalam karya tulis ilmiah itu jadi mengatakan sesuatu yang subjektif gitu. Ya, pada mengikuti kaidah bahwa penulis harus menghindari subjektivitas. Contohnya, menurut pendapat saya atau enggak gitu. Ada. Jadi di sini lebih menunjukkan, misalnya data menunjukkan, oke, dan seterusnya. Oke, kevariasian. Nah ini makanya kalau jadi penulis harus banyak bank kosakatanya ya. Jadi kita tidak menulis kata-kata yang itu juga. Oke, nah ambil contoh nih. Ini ketepatan diksi dan ejaan. Untuk menjadi atlet profesional, dia harus memiliki konduite baik dan track record yang luar biasa. Ada kesalahan nggak di sini kalau secara sepintas? Mana yang harus rekam jejak. Iya. Karena kita boleh tidak kita menulis track record? Miringkan. Tapi dimiringkan. Baik. Ya, tapi kalau sudah ada
ada istilah dalam bahasa Indonesia rekam jejak itu jauh lebih bagus. Boleh nggak di sini untuk menjadi atlet profesional pakai koma? Iya harus. Iya, karena di sini keterangan pakai koma saja. Hidup kalimat. Iyanya bisa. Iyanya tidak. Iya harus. Beda dengan kalau Dia. bahasa Inggris ya. Kalau I Ai selalu bisa. ya. Saya. Meskipun usahanya belum berhasil, hati-hati jika di sini Bapak Ibu menulis ada konjungsi. Berarti ini klausa bawahan. Berarti di sini jika usahanya belum berhasil, ini klausa bawahan harus membuat ada koma. Ia tidak pernah mengeluh. Nah ini tadi yang rumus TSMY. Kalau ada tetapi tidak ada koma salah. Gitu. Buku ini berharga, buku itu mahal, tetapi dibelinya juga. Hati-hati. TSM itu apa tadi? Tetapi sedangkan yakni meskipun iya itu. Bukan meskipun, tetapi TSM sedangkan melainkan yakni itu. terus. Nah ini tadi sudah Nah itu nggak pakai itu. tidak pakai titik, tidak pakai spasi. Nol. Ininya harus nol, jangan pakai spasi yang ia beli. Nah di pasar saya masih banyak menemukan menganalisis karya Bapak Ibu agak sarap untuk membedakan antara di sebagai prefiks dan sebagai preposisi gitu. Masih ada yang menulis masih harusnya bisa digunakan atau dengan di misalnya di tempat. Nah, masih ada yang kebalik, di tempatnya digabung tapi digunakannya di sedangkan masih menemukan seperti itu. Oke. Nah, ini tadi tanda pisah ya kalau memisahkan. Karena ini bukan menggabungkan. Berarti di sini namanya tanda pisah. Jangan strip ya. Jangan strip. ya. Jadi istilahnya bukan strip, yang panjang tanda pisah, yang pendek tanda hubung. Tuhan yang Maha Esa. Nah, oke. Nah, berarti kalau misalnya di sini ini banyak dipergunakan pada kata pengantar. Jika ada kata ganti Tuhan, misalnya yang Maha Esa, misalnya ada pasti kapital semuanya. Nah, tinggal kita lihat di sini. Kalau misalnya di sininya kata dasar, maka ini akan digabung. Ambil contoh yang Maha Kuasa pasti digabung. Nah, ya ini kekecualian yang Maha Esa itu karena sudah ada pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu awal ada kata yang Maha Esa. Nah, sementara EYD itu diresmikan pada tahun 1972, 16 Agustus. Kalah tua jadi. Nah, jadi ya kalau tua jadi masa sih gitu. Gara-gara harus diubah pembukaan undang-undang kan nggak mungkin. Maka di sini pakailah pengecualian. Tapi misalnya kita mau menulis yang Maha Kuasa, sekalipun misalnya kita menulis misalnya yang Maha Agung misalnya, yang Maha Agung. Jangan mengatakan asa nggak nyeni gitu. Asa kagum enggak, gitu. Aturannya seperti ini. Maha Kemudian di sini Maha Pengasih ini dipisah. Oh iya dikira tipe. Oke, ini kata berimbuhan. Perhatikan baik-baik. Nah, kalau misalnya oleh karena itu, nah pasti koma. Jadi konjungsi antar kalimat pasti akhirnya ada koma. Yang paling sering saya temukan kesalahan menempatkan tetapi dengan namun. Namun tidak bisa disimpan di tengah, tetapi tidak bisa disimpan di awal. Hati-hati. Jadi dua-duanya konsesif ya. Konsesif itu pertentangan. Kalau misalnya dia disimpan di tengah, pakailah tetapi. Tapi kalau misalnya disimpan di awal menjadi konjungsi antar kalimat, jadi namun. Kalau kita suka dengan kata tetapi, boleh pakai akan tetapi koma. Tapi tidak bisa tetapi koma, karena koma itu tidak bisa. Hati-hati, itu sering sekali terjadi kesalahan yang tidak disadari. Oke. Pokoknya yang TSM itu tidak bisa disimpan di awal, harus di tengah. Berikutnya kita lihat lagi. Nah, ini sebenarnya kan kalau kita mengenal tanda baca seperti ini. Nah, nanti fungsinya masing-masing ada gitu ya. Hanya waktunya tidak akan cukup. Nanti kalau Bapak Ibu perlu bisa saya kirim di grup. Ya. Kan ada hati-hati ya, ada tanda titik koma, ada tanda titik koma. Nah ini nih cara penulisan ini. Nih kalau kita sudah menulis seperti ini, harus rapat dengan dan setelahnya harus ada satu spasi kosongkan.
Kemudian rapat ini, Bu Melisa, nah ini juga Boleh nggak teknis kalau sekali. nanti bisa dibikinin Kadang-kadang drive kita gitu suka yang lupa isinya gitu ya. file Di- sebenarnya nggak terlalu banyak juga sih yang kemarin tuh udah di share Nah, sama ini ibu. mohon izin sebentar, ini Apa mau analisis di-share aja? kebahasaan Itu bahasa kayaknya Indonesia nggak terlalu dari besar Bapak gitu Ibu. kalau ke File drive Nah, kan misalnya ini, buat file Oke, yang sampai banyak. Ini tadi- Misalkan sampai Oke, hari ada terakhir yang ini drive kan yang banyak banyak jadi dari folder. Nah, ini kan folder. kemarin kita sudah sepakat kalau judul itu jangan bukan judul, bukan kalimat ya. Oh iya, judul Nah, kemarin. oke. Ini kalau judul harusnya ditulis dengan kapital semua. Nah, tapi kita hari ini khusus melihat, menganalisis si unsur kebahasaannya. Kalau misalnya kita mau perbaiki, maka si untuknya jangan kapital, karena dia akan tugas ya kasus di kota metropolitan. Ini kalau saya lihat judulnya, ini Bapak akan repot sekali ya, karena di sini populasinya itu kota metropolitan, wow gitu. Kota jumlah penduduknya berapa, yang diakuisisi berapa persen sih? Kalau Surveinya. sampel itu 30% baru dikatakan valid kalau tidak salah ya. Jadi mungkin nanti kalau penelitian dibatasi aja Pak, jangan terlalu luas. Di SMA mungkin. Kemarin itu kita dapat hampir 1.200. Ya tapi berapa juta Pak jumlah penduduknya? Iya. Kalau tidak salah kan 30% ya yang dikatakan valid itu. Mungkin dibatasi saja karena yang dibutuhkan tujuannya sudah jelas. Ini ya untuk perbaikan kualitas ini populasinya jangan terlampau luas nampaknya. Baik, seperti ini nih kita lihat lagi analisis inovasi pesawat supersonik elektrik, prospek masa depan teknologi dirgantara secara fisika. Nah ini kata secara fisikanya nih yang saya agak bingung. Karena berarti kalau secara fisika harusnya kan sifat ya Bu. Ya. Kalau secara fisika itu nanti lihat lagi di kamus, fisika itu kan kata benda ya, secara kata benda. Biasanya kan kalau secara itu secara halus, secara baik, secara apa gitu ya. Nah ini mungkin ininya yang bagi saya penempatan di sini kan ini merujuk pada keterangan. Oke, saya sepintas saja. Ini tidak ada di sini ya, kalau nah jadi, misalnya di sini ada analisis kalimat, saya ngambil beberapa kalimat. Kita perbaiki seperti kalau kita lihat di sini kapital ini titik, kita jangan terjebak bahwa ini merupakan kalimat ya. Iya, kapital. Diselidiki inovasi dalam teknologi penerbangan supersonik secara elektrik dan bagian yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan untuk dapat bersaing dengan teknologi saat ini. Nah itu bacanya, berarti ini frasa. Frasa, nggak ada subjeknya. Iya, jadi apa nih gitu. Iya. Apa yang diselidiki, inovasi diselidiki. Tapi siapa yang menyelidiki itu? Subjeknya belum. Ini panjang juga. Dari beberapa kajian di atas, ini saya perbaiki. Berarti kan di atas ada ke atas dari atas gitu kan. Nah, maka belum apa-apa sudah ada konjungsi nih. Berarti kalau sudah ada konjungsi, konsekuensinya dia akan menjadi klausa pengolahan. Benar ya? Maka penelitian ini mengisi kekosongan literatur dalam tindakan dan batasan dalam perilaku intoleransi di dunia pendidikan dengan digerakkannya federasi beragama pendidikan toleransi dan pendidikan agama dalam setiap lembaga pendidikan. Nah, ini juga penelitian ini mengisi kekosongan. Oke, ini subjeknya ada, di sini predikatnya ada, mengisi kekosongan, mengisi bisa dipasifkan diisi. Berarti di sini yang panjang ini sebenarnya objek. Tapi objeknya di sini banyak sekali, mungkin bisa lebih dihematkan Pak. Ya, kekosongan literatur dalam tindakan dan batasan dalam perilaku intoleransi di dunia pendidikan dengan digerakkannya. Di sini udah hadir lagi kata kerja yang berpotensi jadi predikat gitu. Dengan dimerdekakan aja Pak. Dimerdekakannya adalah dipotong saja. Jadi kalau misalnya kita rumit, cara berpikirnya rumit, udah aja kalimat itu kalimat tunggal aja deh. Kalimat tunggal itu SP, asal ada SP gitu ya, ada objek keterangan itu tidak menjadi masalah. Titik, kemudian urai lagi gitu. Jadi satu kalimat kalau dilihat dari bentuk fisik sebenarnya punya potensi untuk diurai menjadi beberapa kalimat. Ini ini analisis paragraf. Kita lihat analisis paragraf. Nah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kepadanya kami menyembah dan hanya kepadanya kami memohon pertolongan. Atas
segala limpahan rahmat dan hidayahnya. Nah, ini kan keterangan ya. Karena di sini ada konjungsi atas segala limpahan rahmat. Oh, oke. Ini dianggap sebagai preposisi, berarti ini keterangan biasa. Tapi di sini ada lagi sehingga nih. Nah, si kata sehingga ini akan menyebabkan ini menjadi klausa bawahan. Tim peneliti dapat menyelesaikan dengan judul, oke, ini pendidikan di kota metropolitan dengan baik dan tepat waktu dalam rangka keikutsertaan. Oke, ini kayaknya ini banyak pikiran-pikiran yang dicoba dijejalkan dalam satu kalimat. Ini bisa dibagi-bagi. Kalau ini dengan baik dan tepat waktu, kalau menurut saya hindari dalam kata pengantar itu kita jadi kegeeran kayak muji sendiri gitu. Kalau dengan baik mah ya mangga nanti siapa yang menilai gitu kan. Lebih baik bebaskan saja gitu kan, biar tidak ada beban. Jadi belum apa-apa karena tadi penulisnya sudah mengatakan baik, jadi kita agak kalau kitanya seuzon, ayo kita cari kelemahannya. Oke, ini dengan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas segala limpahan dan rahmatnya. Ini bukan paragraf kalau menurut saya ya. Coba ini keterangan atas segala rahmat, ini keterangan, ini konjungsi bawahan sama kasusnya. Oke, ini yang lain lagi bisa ambil contoh. Ini paragraf, ini analisis tanda baca. Nah, ini hati-hati jika di sini ada rincian, diperhatikan baik-baik. Ini urutan sebagai berikut titik 2. Itu logikanya berarti di bawahnya itu masih satu kesatuan kan? Nah, maka ini tidak boleh dengan huruf kapital. Harus kecil. Ini. Kayaknya kan apa otomatis di laptop. Kalau ketik dia berubah jadi titik sendiri. Nah, kemudian hati-hati karena di sini nanti ujung-ujungnya ada titik dan ini masih satu kesatuan, ini jangan pakai titik. Jangan koma juga, titik koma. Mengapa? Karena ini klausa. Gitu. Kalau yang dibiarkan itu kalau rinciannya kata gitu. Kalau rinciannya klausa itu ada potensi jadi kalimat, nah berarti ini. Nah baru di akhirnya titik gitu. Oke, berikutnya. Bukannya Nah, itu Bu Mali, tunggu. Baik. Titik koma itu biasanya kan tanpa spasi. Habis huruf langsung titik koma. Oh ininya ya. Gitu nggak teknis penulisannya? Oh ini ya. Betul. Terima kasih. Baru setelah titik komanya ini ya ada spasi. Oke. Baik. Berikutnya. Nih, misalnya coba siapa yang bisa menemukan kesalahan? Ini sudah betul ya menulis sejak ada pakai 50-an. Teknologi penerbangan telah banyak berevolusi mulai dari pesawat propliner. Nah ini hati-hati kalau ada koma dan koma berarti sini ada boleh dibuang. Itu namanya keterangan aposisi. Ya jadi harus dimerdekakan. Teknologi penerbangan telah banyak. Nah kalau ini lebih baik, ini kan keterangannya keterangan biasa bukan klausa bawahan. Kalau di sini nggak apa-apa dibuang. Dan ini juga kan berevolusi mulai dari pesawat hingga dihapus. nah dihapus saja. Kalau tadi di sini mau di koma emang enggak, ini menjadi masalah. Tapi kalau misalnya ada keterangan koma-koma itu namanya keterangan aposisi yang maksudnya itu boleh dibuang. Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, seorang arsitek. Ridwan Kamil seorang arsitek dengan Gubernur Jawa Barat seorang arsitek itu sama gitu. Itu fungsi keterangan aposisi. Baik, yang lainnya nanti maka dipelajari aja karena Bapak Ibu butuh sholat ya, istirahat. Ini yang harus direnungkan. Apapun yang dapat diperbuat oleh seseorang itu hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsanya dan bermanfaat bagi manusia di dunia pada umumnya. Ini kayaknya kita banget ya, insya Allah. Dan terakhir nih, akar pendidikan itu pahit tapi buahnya manis. Itu betul ya, kita perlu capek-capek diskusi untuk mendapatkan manisnya pendidikan. Baik.